Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, NPM 065. Di sini saya akan menjelaskan materi atau bab selanjutnya tentang ketenagakerjaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi waktu bab 2. Nah, sekarang itu ketenagakerjaan. Sebelum saya menjelaskan ketenagakerjaan, mungkin teman-teman atau adik-adik semua sudah sudah mendengar kata ketenagakerjaan. Pasti adik-adik semua pas lulus sekolah mau bekerja kan? Pastinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu ketenagakerjaan. Nah, pengertian ketenagakerjaan yaitu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Nah, masa kerja itu orang yang sesudah atau sebelum itu masih dikatakan ketenagakerjaan. Selanjutnya dari pengertian ini dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Nah, itu adalah ketenagakerjaan. Contohnya seperti orang yang bekerja di pabrik atau mempunyai usaha itu sudah dinyatakan sebagai orang bekerja atau orang tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis ketenagakerjaan. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua yaitu berdasarkan keahlian. Nah, kita ke yang nomor 1 dulu, berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini tenaga kerja rohani yang pertama. Apa itu tenaga kerja rohani? Yakni tenaga kerja yang lebih menggunakan kemampuan otak atau pikirannya dibandingkan dengan ototnya. Tenaga kerja rohani ini umumnya orang-orang bekerja di daerah yang bersih, berpenampilan yang baik atau formal dan sopan. Contohnya itu seperti direktur, atau bisa disebut kalau direktur itu yang mempunyai perusahaan. Nah, seperti itu HRD, manajer, kepala divisi, kepala cabang dan lain-lainnya. Yang seperti pemimpin-pemimpin perusahaan. Itu yang dimaksud dengan tenaga kerja rohani. Nah, selanjutnya tenaga kerja jasmani yang nomor 2. Apa itu tenaga kerja jasmani? Yang lebih mengandalkan tenaganya daripada kemampuan otak atau pikirannya. Nah, umumnya jumlah tenaga kerja ini jasmani ini sangat banyak jika dibandingkan dengan tenaga kerja rohani. Karena tenaga kerja itu tidak perlu seperti bersekolah atau mempunyai keahlian khusus. Nah, selanjutnya berdasarkan keahlian. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Di sini ada 3, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik. Nah, itu berdasarkan keahliannya. Apa tenaga kerja terdidik? Itu seperti merupakan tenaga kerja yang mempunyai riwayat pendidikan tinggi, tenaga kerja terdidik maksimal itu lulusan S1. Contohnya itu seperti apa? Profesor, doktor, dosen, guru, insinyur, TNI, polisi, dan lain-lain. Itu tenaga kerja terdidik. Jadi porsinya itu sudah tercetak atau terletak pada tempatnya. Kalau pekerja pendidik harus bersekolah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu tenaga kerja terlatih. Apa itu tenaga kerja terlatih? Yakni tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan dan kemampuan khusus. Nah, yang dikuasainya tenaga kerja terlatih ini tidak
hanya orang yang memiliki riwayat pendidikan tinggi, tetapi memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu dan memiliki daya tangkap yang baik. Nah, tenaga kerja terlatih ini riwayatnya pendidikannya sangat tinggi seperti itu. Sudah melebihi kalau semacam sekolah sudah melampaui batas seperti itu, sudah terlatih. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik. Apa itu tenaga kerja tidak terdidik? Di sini mungkin adik-adik sudah ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, saya akan jelaskan ya. Yakni tenaga kerja yang tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi serta tidak memiliki keterampilan tertentu. Misalnya itu seperti lulusan SMP atau lulusan SD. Seperti itu. Jadi kita itu tidak menuntut ilmu hanya lulusan SMP atau SD, menuntut ilmu tapi tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, contohnya itu seperti apa? Tukang rosok, kuli bangunan, buruh cuci, dan lain-lain dan sejenisnya. Nah, itu tidak harus menggunakan keahlian khusus seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ke masalah ketenaga kerjaan. Pasti di sebuah negara atau di sebuah wilayah itu pasti mempunyai masalah tentang ketenaga kerjaan. Khususnya itu apalagi di negara kita yaitu Indonesia sendiri. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar atau melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang sangat besar dalam pembangunan ekonominya, terutama di tenaga kerjaan. Nah, masalah-masalah itu sendiri ada 5 masalahnya. Seperti masalahnya tersebut, nomor 1 mungkin teman-teman ada yang tahu. Nomor 1 itu angka atau tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, ini sangat pasti di suatu negara pasti ada pengangguran. Pasti itu di suatu negara atau wilayah, biarpun itu negara maju ataupun khususnya negara berkembang. Nah, apa itu angka pengangguran yang tinggi? Banyaknya pengangguran di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki para pekerja. Pekerja pendidik rendahnya tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan yang mencukupi. Akibatnya mereka akan sulit mencari pekerjaan. Nah, sebagai besar lowongan pegawai negeri sipil dan pegawai perusahaan masyarakat lulusan S1 atau diploma D3, akibatnya banyak pekerja yang hanya tamat sekolah tidak dapat bekerja dan terjadi pengangguran yang sangat besar. Karena apa? Populasi di Indonesia tersendiri jumlah penduduknya terbesar nomor 5 di dunia, sebanyak sekitar 295 juta jiwa khusus di Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan yang nomor 2, gaji pekerja yang rendah. Nah, pekerja berpendidikan rendah yang bisa mendapatkan pekerjaan umumnya bekerja di pekerjaan kasar dan sektor informal yang memiliki gaji rendah. Nah, pekerjaan yang berketerampilan rendah ini dengan mudah dapat digantikan oleh perusahaan karena itu tidak memiliki daya tawar untuk menaikkan gaji pekerja. Nah, akibatnya rendahnya gaji para pekerja ini akan terancam kemiskinan dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah tingkat pengaruh tentang gaji pekerja. Selanjutnya yang nomor 3, rendahnya kualitas tenaga kerja. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Pekerja di Indonesia, terutama yang berpendidikan rendah, tidak dapat melakukan pekerjaan kompleks
Misalnya ya, seperti contohnya pekerjaan teknik di iklan minyak atau industri berat, pekerjaan analisis di bidang keuangan dan sebagainya. Nah, karena keterampilan ini, pendidikan rendah pekerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan pekerja dari luar negeri. Jadi banyaknya sampai-sampai di negara kita ini mendatangkan pekerja-pekerja dari Cina. Karena apa? Rendahnya kualitas tenaga kerja sendiri di Indonesia. Itu sangat miris sekali. Nah, yang nomor 4, permasalahan yang nomor 4, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Nah, karena kurangnya jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi, ketinggian perekonomian yang memerlukan sumber daya unggul tidak dapat berkembang. Nah, akibatnya industri manufaktur dan jasa memerlukan keahlian tinggi, sulit berkembang, dan Indonesia akan hanya bisa mengekspor. Nah, mengekspor bahan seperti yang tidak ada di negara itu. Di negara kita tuh banyak pemerintah mengekspor. Itu yang yang sangat disayangkan. Padahal di negara kita sendiri itu sangat melimpah sekali alamnya, sumber daya alamnya. Hanya kurang sumber daya manusianya yang terdidik atau terlatih. Nah, yang sayang sekali itu seperti contohnya minyak gas. Minyak gas di Indonesia itu padahal sangat berlimpah sekali. Nah, apalagi di Kalimantan atau Papua. Sayangnya itu di Indonesia minyak mentah itu bukan dikelola sendiri di Indonesia, melainkan dikelola di negara tetangga kita, yaitu Singapura. Kita menjual minyak mentah ke Singapura itu sangat rendah harganya. Setelah diolah oleh Singapura, kita membelinya lagi seperti itu dengan harga yang sangat fantastis atau harga yang sangat mahal. Itunya ruginya kita, kurangnya sumber daya manusianya atau SDM-nya. Selanjutnya yaitu nomor 5, persebaran lapangan kerja tidak merata. Nah, apa itu? Lapangan kerja di Indonesia terkonsentrasi di wilayah perkotaan, terutama di Jakarta dan sekitarnya, serta di Pulau Jawa. Itu yang sangat disayangkan, karena penduduk desa itu atau imbasnya tidak banyak. Di desa-desa itu banyak yang berpengangguran seperti itu, karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sekali. Jadi hanya perkotaan saja yang tambah pesat perkembangannya. Di pedesaan saat ini sangat kurang sekali tempat ke lapangan pekerjaan. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya urbanisasi, yaitu perpindahan besar-besaran penduduk dari desa ke kota. Nah, jadi itu sangat besar sekali pengaruhnya di desa. Semoga mungkin kali ini materi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Nanti siapa tahu di sini semuanya akan mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas dari ketenaga kerjaan tersebut dan akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, karena waktunya kita ini sudah habis pertemuan kali ini. Nah, saya akhiri ya adik-adik semua. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertatap muka lagi dan bisa berjumpa kembali seperti itu. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.